Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aki Nini yang berbahagia, kali ini Aki berada di kantor imigrasi Kota Sukabumi dan Aki mengantar Nini untuk memperpanjang paspornya. Sambil menunggu Nini untuk memperpanjang paspor, Aki akan jalan-jalan ke sebelah menuju terminal bis Sukabumi, dan ini masih di halaman bagian depan kantor imigrasi. Yang di depan ini adalah pos security-nya. Izin Pak jalan-jalan. Yang di depan ini adalah Jalan Lingkar Selatan atau Jalan Letkol Edi Sukardi. Tampak ada bis yang baru masuk menuju terminal. Di sini ada bus akap antar kota antar provinsi dan AKDP antar kota dalam provinsi. Di bagian belakang terminal bis ada Santa Sea Water Bimi Park Kota Sukabumi. Bangunan di depan kita adalah ruang tunggu untuk penumpang. Ini ketiga bis yang tadi kita lihat di pintu masuk. Di ruang tunggu ada wahana permainan untuk anak-anak. Namun sepertinya pintu dalam keadaan tertutup dan Aki pun tidak tahu apakah gratis atau mesti bayar. Jadi selama ada terminal bus
baru ini Aki pun baru kali ini baru pertama kali masuk melihat terminal busnya. Ada sebuah koridor penghubung tampak di depan kita ada sebuah masjid yang cukup besar. Jalan yang di belakang ini adalah Jalan Sudajaya Ilir. Ada terminal untuk mobil elf. Dan ada mobil sekelas elf yang baru datang. Tampak ada beberapa orang penumpang yang baru turun. Kemudian ada sebuah kolam retensi yang merupakan kolam untuk penampungan air di saat terjadi banjir. Jadi ketika terjadi hujan dengan intensitas yang cukup besar, sering terjadi banjir di kawasan terminal ini. Bahkan jalan lingkar selatan di depannya pun sering tergenang juga. Untuk mengantisipasinya, salah satunya air dari saluran dibelokkan dulu atau dimasukkan dulu ke kolam retensi ini. Dan ketika banjir sudah reda ataupun sudah mulai surut, air yang berada di kolam ini kembali dialirkan melalui saluran yang sudah surut tersebut. Kurang lebih fungsinya seperti itu. Dan setahu Aki, karena Aki pernah bekerja di Provinsi Bali, di kota Denpasar pun ada yang namanya estuary dam yang menampung debit dari Tukad Badung ketika curah hujan ataupun debit airnya sangat banyak. Jadi ketika air laut sedang pasang, air yang berasal dari Tukad Badung ditampung dulu di sebuah kolam yang sangat luas, yaitu estuary dam namanya. Dan ketika air laut sudah surut, baru air yang berada di penampungan estuary dam tersebut dialirkan kembali ke arah laut. Hampir sama
dengan kondisi yang berada di Jakarta pun ada penampungan ataupun semacam kolam di sungai buatan, di mana ketika air laut sedang surut baru dibuang. Namun kondisi di Jakarta karena debit air dari sungainya cukup melimpah sehingga tidak tertampung, dan juga akhirnya menyebabkan di beberapa kawasan akhirnya tergenang dan terjadi banjir juga. Mungkin faktor lainnya cukup banyak juga selain kawasan resapan berkurang, juga penduduk yang sangat banyak serta perilaku membuang sampah di sungai ikut andil dalam menyebabkan terjadinya banjir. Di kolam retensi Terminal Bus Kota Sukabumi, tadi kita bisa melihat ikan-ikan yang hidup, sehingga bisa dipastikan air yang berada di kolam ini cukup bersih. Aki akan keluar menuju bagian depan Terminal Bis Kota Sukabumi. Kalau melihat dimensi saluran yang ada sudah cukup besar, namun ternyata air di musim hujan terkadang lebih besar lagi, sehingga saluran yang ada tidak dapat menampung dan sering meluap ke jalan. Mungkin dengan adanya kolam retensi tidak terjadi banjir lagi seperti yang sudah-sudah. Jika melihat di plang nama bagian depan Terminal Kota Sukabumi tipe A, tapi tadi ketika Aki melihat di kolam retensi terminalnya termasuk kategori tipe C. Aki akan kembali lagi untuk menjemput Nini di kantor imigrasi. Dengan demikian Aki mohon pamit dulu. Sampai berjumpa lagi di vlog berikutnya. Aki doakan semuanya tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.